Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayatullah, NIM 1905 120404094 dari Prodi S1 Teknik Informatika 2019B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan tentang subnetting dan pertama-tama mari kita bahas apa itu subnetting. Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Kita kembali pada Cisco Packet Tracer. Langkah pertama untuk praktek subnetting adalah dengan membuat simulasi jaringan dan men-setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Pertama, kita setting IP pada PC 1 dengan 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.192 dan default gateway 192.168.1.62. Lalu kita setting IP pada PC 2 dengan 192.168.1.2 dengan subnet mask yang sama dan default gateway 192.168.1.62. Lalu kita setting IP pada PC 3 dengan IP 192.168.1.3 dengan subnet mask yang sama dan default gateway dikosongkan. Lanjut ke PC 4, kita setting IP-nya dengan 192.168.1.65. Kenapa tidak dimulai dengan 64? Karena 64 digunakan untuk network. Lalu menggunakan subnet mask yang sama dan default gateway 192.168.1.126. Lanjut kita setting IP di PC 5 dengan 192.168.1.66 dengan subnet mask 255.255.255.192 dan default gateway dikosongkan. Lalu kita setting IP di PC terakhir yaitu PC 6 dengan 192.168.1.67 dengan subnet mask yang sama dan default gateway dikosongkan. Setelah men-setting semua IP pada ke-6 PC ini, lalu kita setting routernya. Nah, di sini terdapat gigabit Ethernet 00 dan gigabit Ethernet 01. Kita setting gigabit Ethernet 00 ini dengan IP address 192.168.1.62 dengan subnet mask 255.255.255.192. Lalu kita on-kan port statusnya. Lanjut ke gigabit Ethernet 01. Kita setting IP address-nya dengan 192.168.1.126 dengan subnet mask yang sama yaitu 192. Lalu kita on-kan port statusnya. Setelah membuat simulasi jaringan dan men-setting IP yang ada pada ke-6 PC dan router,
Kita lanjut ke langkah kedua, yaitu mengubah dari mode real time ke mode simulation. Lalu kita edit filters, IPv4 hanya ICMP saja. Sudah. Lalu kita bisa lakukan percobaan. Percobaan pertama yaitu kita kirimkan PDU dari PC1 ke PC3. Lalu kita amati prosesnya. Di sini PC1 mengirimkan PDU ke switch. Lalu dari switch PDU dikirimkan ke PC3. Dari PC3 PDU dikirim kembali ke switch. Lalu dari switch dikembalikan ke PC1. Nah, bisa dilihat prosesnya berhasil, yaitu karena PC1 dan PC3 itu berada dalam satu switch dan memiliki subnet mask yang sama. Lalu kita bisa lanjutkan ke percobaan kedua. Kita lakukan percobaan kedua, yaitu mengirimkan PDU dari PC1 ke PC4. Lalu kita amati prosesnya. Di sini PDU dikirimkan dari PC1 menuju lab 1. Lalu dari lab 1 diteruskan ke router. Dari router diteruskan ke lab 2 dan dari lab 2 dikirimkan ke PC4. Selanjutnya PC4 mengirimkan kembali ke lab 2. Lab 2 mengirimkan ke router. Dari router dikirim kembali ke lab 1 dan dari lab 1 dikirim kembali ke PC1. Di sini prosesnya berhasil karena PC1 dengan PC4 itu memiliki gateway dan memiliki subnet mask yang sama. Kita lanjut ke percobaan ketiga, yaitu mengirimkan PDU dari PC2 ke PC5. Kita amati prosesnya. Di sini PC2 mengirimkan PDU ke lab 1, lalu dari lab 1 diteruskan ke router. Dari router diteruskan ke lab 2 dan dari lab 2 dikirimkan ke PC5. Di sini terdapat tanda silang atau prosesnya tidak berhasil dikarenakan PC5 tidak memiliki gateway. Lanjut ke percobaan keempat, yaitu mengirimkan PDU dari PC3 ke PC6. Nah, di sini bisa kita amati prosesnya. Kita mulai. Nah, ketika ada PDU yang langsung berada di sini tanpa melalui proses, itu artinya proses tersebut gagal dikarenakan PC3 dan PC6 ini sama-sama tidak memiliki gateway. Sampai situ percobaan keempatnya. Kita hapus proses, lalu kita kembali ke mode real time. Setelah kembali ke mode real time, kita coba lakukan tracing. Caranya yaitu kita ke PC1 lalu ke command prompt. Kita ketik tracer ke IP tujuan yang kita mau, yaitu percobaan pertama tracing PC1 ke PC3, yang dimana PC3 itu memiliki IP dengan 192.168.
titik 1 titik 3. Kita enter. Nah, di sini bisa dilihat bahwa tracing complete. Lalu lanjut ke trace percobaan kedua, yaitu tracing dari PC1 ke PC4. Tracer 192.168.1.65. Karena di sini PC4 memiliki IP tersebut yaitu 1.65. Kita klik enter. Nah, di sini trace complete yang berarti menandakan bahwa prosesnya berhasil. Lanjut ke percobaan ketiga, yaitu tracing dari PC2 ke PC5. Di sini kita klik command prompt, lalu tracer. Di sini PC5 memiliki IP 192.168.1.66. Kita klik enter. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini terdapat bintang-bintang yang menandakan bahwa prosesnya tidak berhasil. Ini terdapat request timeout yang menandakan bahwa PC2 tidak berhasil mentransfer data ke PC5. Sudah, kita lanjut ke proses yang keempat, yaitu tracing dari PC3 ke PC6. Tracer. Di sini PC6 memiliki IP address 192.168.1.67. Kita klik enter. Lalu kita tunggu prosesnya berjalan. Nah, di sini terdapat request timeout mulai dari yang pertama sampai yang seterusnya. Dikarenakan PC3 tidak memiliki gateway dan PC6 sama-sama tidak memiliki gateway. Jadi, proses transfer datanya tidak berjalan karena kedua PC tersebut sama-sama tidak memiliki gateway. Sekian praktek atau penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.